balik lagi bareng kami Podcast Teman Online. Aku Kari. Aku Dia. Nah Kak Dia, hari ini tuh kita bakal bahas tentang mengguncang dunia lewat podcast. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Seperti kata Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Nah, kalau misalnya aku mau tanya nih ke Kak Dia, gimana menurut Kak Dia apa yang bakal Kak Dia lakuin untuk mengguncang dunia? Karena aku adalah seorang blogger sekaligus content creator, jadi yang bisa aku lakukan adalah dengan cara menulis dan membuat konten. Dengan menulis, aku bisa mengekspresikan perasaan, hal-hal yang ingin aku sampaikan, bisa juga berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan pastinya. Aku nulis di blog aku yaitu marudiafu.com. Nah, selain itu, aku juga bikin konten. Bisa itu konten hiburan seperti konten di video TikTok, lalu dipadu-padankan dengan yang mengedukasi. Nah, dengan itu semua aku bisa berbagi pengalaman dengan berbagai orang walau aku nggak ketemu langsung. Bahkan sampai ke luar negeri loh, Kari. Dengan itu aku bisa menunjukkan keahlianku tanpa terbatas jarak. Nah, Kari, dengan adanya konten yang aku buat, aku harap teman-teman online ini bisa terhibur atau merasa mempunyai teman saat mereka sedang merasa sendiri. Dan yang paling utama sih tujuannya dengan adanya tulisan atau video yang aku buat, yaitu aku bisa memberikan setidaknya manfaat untuk diri aku. Wah, betul juga Kak Dia, kalau misalnya kita punya keahlian apa bisa kita kembangkan ya Kak Dia, bukan hanya kita ikut perang. Kalau zaman dulu kan perang ya Kak Dia, dengan cara perang. Nah, kalau zaman sekarang ini kita munculkan aja karya kita. Nah, kalau Kak Dia, kadang kan kalau kita membuat konten kan harus tahu nih, pengen bisa banyak orang tahu, pengen viral. Caranya gimana sih Kak Dia? Ada nggak hal-hal yang harus diperhatikan? Nah, pastinya ada, Kari. Saat kita membuat konten, kita harus pikirkan berbagai aspek dulu. Nah, yang pertama itu materi. Kita mau nampilin apa nih? Isinya bagaimana? Kalau kita ingin viral, kita harus mengikuti zaman juga dan bahas yang sedang viral. Tapi bukan hanya bahas yang sedang viral, di dalamnya juga kita harus menambahkan ilmu pengetahuan, Kari. Aku punya contoh Kak Dia, misalnya kayak aku dengar berita nih, misalnya ada berita Mang Cilok tiba-tiba keselak salak gitu ya. Kan orang-orang pasti pengen banget dengerin berita tersebut kan. Nah, dengan berita tersebut kita berarti tadi menurut Kak Dia kan harus ada edukasinya juga kan. Nah, kita bisa sisipin juga berarti ya di situ. Misalnya tentang ilmu tenggorokan tuh bagaimana, terus ilmu pernapasan bagaimana, terus cara pertama yang harus dilakukan saat ada orang yang keselak. Seperti itu mungkin Kak Dia ya. Nah, iya Kari, bukan hanya yang sedang viral, tapi kita juga harus selipkan pengetahuan yang berhubungan dengan hal yang sedang viral itu. Kalau istilahnya kayak sambil menyelam minum air gitu ya. Nah, selain materi Kak Dia, kalau menurut Kak Dia apalagi nih aspek yang harus diperhatikan? Selanjutnya itu tujuan pasar, Kari. Nah, tujuan pasar ini kita harus tahu mau kemana dan ditunjukkan untuk siapa konten yang mau kita buat ini. Apakah untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua? Pastinya kan setiap segmen itu, setiap usia mempunyai ciri khas dan keunikannya masing-masing, mempunyai cara penyampaiannya masing-masing. Terus Kak Dia, misalnya juga kalau kita mau promosiin berarti juga harus memperhatikan aspek tersebut ya? Nah, betul sekali Kari. Saat kita promosikan juga harus memperhatikan tujuan pasar, ke remaja kah atau ke orang tua. Nah, kalau remaja berarti bisa ke sosial media misalnya TikTok atau YouTube. Nah, kalau orang tua biasanya sih ke televisi, koran atau portal berita ya. Sekarang kayaknya lebih ke ini ya, media digital bukan sih? Kayak portal digital gitu. Ya betul banget Kak Dia, aku setuju banget kalau seperti itu. Jadi bukan cuman tadi dari segi materi, tapi kita juga harus tahu ya dari segi tujuan pasar kita tuh mana gitu. Nah Kak Dia, selain segmen pasar, setuju nggak kalau misalnya kita tuh harus perhatikan bahasa? Iya, setuju banget sih Kari. Nah misalnya bahasa itu
sebenarnya bahasa tuh luas, tapi ada beberapa bahasa yang tidak boleh kita ucapkan gitu. Nah, misalnya itu bahasa kasar atau bahasa daerah yang artinya itu kasar, bener nggak Kak Dia? Bahasa itu penting, Kari. Kalau bahasa penyampaiannya salah, tujuan konten atau karya kita malah jadi melenceng atau tidak tepat tujuan kan? Nah, setuju banget kalau bahasa harus diperhatikan. Misal nih, kita ingin menulis atau membuat video kan, tujuannya itu udah bagus banget gitu, bermanfaat banget, tapi gara-gara satu kata saja yang salah, dampaknya itu bisa mencoreng yang baik itu semua. Kadang kita juga sering temuin kan ya, kalau misalnya bahasa daerah yang sengaja diucapkan dan ternyata artinya itu kasar, dan banyak orang yang meniru. Berarti kan itu jadi contoh yang tidak baik. Nah, walaupun itu bahasa daerah dan beberapa orang tidak tahu artinya, tapi kan artinya itu tidak baik ya, betul gitu. Nah, selain dari yang tadi Kak Dia, katanya kita udah sebutin beberapa yang harus kita perhatikan ya untuk membuat konten jadi sebagai konten kreator yang akan mengguncang dunia. Ada lagi nggak sih yang harus kita perhatikan dari selain itu kalau menurut Kak Dia ya? Abis itu dampak yang mesti kita perhatikan. Dampak dan manfaatnya. Dan manfaat. Seperti apa, coba ceritain dong Kak Dia. Emang sebegitu bakal berpengaruh? Apa emang kalau kita buat konten, kan kita cuma buat konten aja? Pengaruh banget sih. Untuk manfaat ya, kalau kita bikin konten tapi nggak menimbulkan manfaatnya, seperti sayur tanpa garam. Dan untuk dampaknya itu, pastilah setiap konten yang kita buat ada aja sih dampaknya ya, positif atau negatif. Nah, diusahakan kita membuat konten yang berdampak positif. Oh iya ya, aku contohin ya, misalnya Kak Dia tiba-tiba berdiri di lantai 3, terus tiba-tiba terjun hanya untuk membuat video viral aja gitu, untuk mengguncangkan dunia. Ternyata dampaknya itu malah jadi negatif, betul nggak? Padahal pada saat proses pembuatan video gitu, Kak Dia menggunakan green screen yang itu tuh hanya tipu-tipu belaka, cuman untuk mencari keviralan, dan ternyata banyak yang meniru hingga misalnya amit-amitnya gitu menimbulkan korban. Nah, berarti membuat konten pun harus sedemikian dipikirkan juga ya, dampak dan juga manfaatnya, betul banget. Dan kalau dari manfaat ya, aku setuju juga. Kalau dari segi manfaat, kita harus tahu kita buat konten ini, kalau misalnya untuk orang lain dapat apa sih dari nonton video kita gitu ya, terus dapat ilmu apa sih dari video kita. Dan balik lagi ke yang pertama tadi, poin pertama yang Kak Dia sebutkan, materinya tuh harus menyelipkan tentang edukasi. Betul banget, aku setuju banget. Oh iya Kari, perihal dampak ya, internet itu kan seperti pisau bermata dua ya, bisa mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Nah, di sini fokus aku menginformasikan atau membuat konten positif, dan gak jarang juga aku sharing kepada teman online manfaat-manfaat dari bijak bersosial media. Seperti kalau kita hobi menulis, maka menulislah yang baik-baik, yang menurut kita tulisan tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain atau setidaknya membawa dampak positif untuk diri kita dan gak ngedatangin keburukan gitu. Oh iya, selain dampak untuk orang lain, jadi seorang konten kreator tuh pasti ada dampak untuk dirinya sendiri. Entah itu pengaruh dari melihat angka, view, like, dan share dari konten yang kita buat. Nah, selain itu juga seorang konten kreator tuh katanya harus mempunyai mental yang sekuat baja. Karena di luar sana kita kenal dengan orang yang berbeda-beda karakter, dan pastinya ketemu sama orang yang tidak suka sama kita. Nah Kak Dia, pernah nggak Kak Dia membaca komentar dari seorang haters? Pernah banget Kari, malah sering ya. Entah itu dari orang yang gak dikenal maupun yang dikenal. Mulai dari komentar yang menyerang pribadi sampai yang menyerang konten. Tapi gak selamanya komentar itu buruk kok Kari. Ada juga komentar yang baik dan bisa kita jadikan pelajaran loh untuk kemajuan konten kita pastinya.
Nah, kalau aku cara mengetahui komentar yang berupa saran adalah dengan melihat nih apakah komentar itu disertai dengan saran yang membangun atau tidak. Kalau hanya sekedar komentar jelek aja ya nggak usah didengar. Jadi ya kita harus bisa memilih mana komentar yang harus didengar dan yang enggak. Nah Kari, aku setuju banget soal angka view, like, dan share itu bisa bikin kita sebagai content creator down. Ketika kita udah maksimal membuat konten, tapi view-nya nggak naik-naik. Kalau udah begitu, kita mesti fokus lagi Kari dengan tujuan awal kita membuat konten untuk apa. Jadi saran aku ketika kita ingin mengawali diri membuat konten, tujuan kita untuk berbagi, bukan soal angka. Dan membuat konten karena kita emang suka dan senang, sehingga nggak ada rasa terpaksa ketika kita membuatnya. Emang harus kuat ya Kak Dia. Tapi sekuat-kuatnya orang pasti akan ada namanya titik terendah. Sebagai penikmat konten atau yang biasa kita namai netizen yang budiman, harusnya lebih cerdas lagi dan hati-hati saat mengutarakan pendapat. Jangan sampai saat tujuannya baik, ternyata malah membuat mental seseorang jatuh. Dan bukan hanya mental, akhirnya pengaruh ke kesehatan fisik dari seorang konten kreator. Bahkan ada yang tidak kuat, bisa sampai berpikiran untuk mengakhiri hidup. Nauzubillahi min dzalik. Kak Diah, menurut Kak Diah atau Kak Diah punya nggak sih tips untuk seorang konten kreator supaya mempunyai mental yang sekuat baja, supaya nggak lemah gitu kalau misalnya ngebaca komentar-komentar yang negatif? Nah, Kari, walaupun sosial media itu dunia maya, yang perlu kita tanamkan ketika bersosial media adalah bahwa setiap penggunanya itu manusia yang utuh, bukan robot ya. Jadi sudah pasti punya perasaan dan kesehatan mental yang berbeda-beda latar belakangnya. Ada yang sensitif dan ada yang bodoh amatan. Lalu soal bercanda juga perlu diperhatikan ya, walaupun hanya dunia maya. Karena cara bercanda orang kan beda-beda ya, Kari. Kalau dari aku nih, saat memposisikan diri kita sebagai netizen, maka berusaha lagi untuk lebih bijak dalam bersosial media dan lebih dibuka lagi untuk pikirannya. Lebih berhati-hati dalam mengomentari postingan orang, dan kalau ada yang gak sesuai dengan pemikiran kita, ya sudah, lebih baik di skip aja atau berpikiran bahwa semua pasti ada sebab akibatnya. Nah Kari, kalau memposisikan diri kita sebagai content creator, tips dari aku yaitu mempunyai pikiran bahwa apa yang kita upload pasti akan ada pro dan kontranya. Dengarkan komentar yang membangun dan skip komentar yang menjatuhkan mental kita. Dan diingat lagi, fokus tujuan kita dalam membuat konten. Lalu aku selalu berpikiran bahwa siapa lagi yang setia support kita selain diri kita sendiri. Maka ketika aku sedang down, aku usahakan untuk menguatkan diri sendiri dengan cara me time atau melakukan apa aja gitu yang bikin aku bahagia. Karena aku tim yang menganut bahwa bahagia itu ya kita yang ciptakan dengan cara berusaha menerima keadaan dan bersyukur atas apa yang terjadi. Kadang teh orang mikirnya gini, alah cuman ketikan aja, situnya aja yang baperan. Salah banget sih pernyataan kayak gitu. Kalau aku kurang setuju sama pernyataan baperan, Kari. Soalnya itu kayak menghilangkan sisi kemanusiaan yang salah satunya punya perasaan. Kalau udah gak punya perasaan, bukan manusia lagi dong ya. Kalau kata Agi mah gini, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Kalau perasaan seorang konten kreator dibikin drop, gimana mau buat konten ya Kak Dia? Padahal saat buat konten tuh perlu banget mood yang bener-bener bagus gitu. Iya betul banget Kari, mood itu penting banget ya sebagai seorang content creator. Kerasa banget kalau mood hilang bakalan susah sih bikin konten. Nah Kari, aku punya tips nih. Kalau aku lagi gak mood, biasanya aku scroll video TikTok, lihat video yang menghibur, yang bisa bikin ketawa, atau aku makan coklat,
apa aja gitu yang bikin aku seneng, terus minum teh atau kopi sampai luluran juga demi bisa dapetin mood lagi biar bagus. Wah, boleh tuh dicoba. Tapi balik lagi, tergantung pribadi masing-masing juga. Nah, kalau mood udah bagus, tapi tiba-tiba idenya buntu Kak Dia. Kalau Kak Dia bakal lakuin apa nih? Biar bisa dapetin ide yang cemerlang. Sering banget itu mah Kari, kalau aku biasanya nih, ide datang gitu aja saat sedang gak dipikirkan. Nah, tapi giliran dibutuhin malah buntu. Untuk mensiasatinya saat ide datang, aku segera catat biar gak lupa. Nah, saat ide buntu, kalau aku biasanya gak memaksakan diri untuk mencari-cari ide. Soalnya nih ya, kalau kayak gitu kayak tertekan gak sih? Jadi ya biasanya aku coba baca-baca buku atau mungkin nonton video yang aku suka. Nah biasanya kalau pernah senang ada aja gitu ide yang muncul. Nah kalau Kari gimana? Kalau aku lebih ke jalan-jalan Kak Dia. Kayak lihat suasana baru dan juga jajan. Beli jajanan itu kayak bikin mood aku naik banget gitu. Jajanannya gak usah yang mahal-mahal kayak jajanan anak SD atau jajanan kaki lima. Itu kayak refreshing banget buat aku Kak Dia. Nah kalau misalnya kita udah fresh, mood bagus, nah baru saatnya membuat konten. Tapi suka ada waktu-waktu tertentu. Nah kalau Kak Dia biasanya jam berapa nih waktu yang tepat untuk Kak Dia mendapatkan ide untuk membuat konten? Aku sih lebih ke jam malam atau pagi hari ya Kari, biar bisa leluasa gitu dalam berpikir. Karena kalau di jam siang atau sore aku gak bisa. Jam-jamnya gimana sih, jam-jamnya mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kadang kalau memang lagi luang, kapan aja bisa Kari. Iya sih bener Kak Dia, setiap orang tuh punya best time masing-masing. Asal jangan sampai kita lupa tidur atau kurang istirahat, karena istirahat tuh penting. Betul banget itu Kari, jangan lupa istirahat dan juga asupan makanan dan minuman. Terus nih nilai plusnya kalau kayak Kari kalau udah punya suami, asupan cinta juga salah satunya ya. Ya nggak sih Kari? Iya. Bisa aja Kak Dia. Cie. Nah Kak Dia, dari yang tadi udah disebutin kita rangkum yuk Kak Dia. Tadi yang pertama tuh yang harus diperhatikan apa sih? Yang pertama ada materi, diusahakan materinya itu yang mengedukasi. Lalu menyelipkan yang viral-viral ya. Iya, seperti menyelipkan yang viral lalu dipadu-padankan dengan ilmu. Ya, terus juga selain itu kita harus juga perhatikan tujuan pasarnya. Terus juga ada bahasa. Bahasanya itu harus bahasanya tuh harus bahasa yang sopan, bahasa walaupun tidak sopan-sopan banget, walaupun pakai bahasa gaul tapi setidaknya tidak menggunakan bahasa kasar atau bahasa daerah yang kasar. Terus selain itu ada apa lagi Kak Dia? Selain itu ada manfaatnya. Dan juga ada dampaknya yang harus kita perhatikan dari video atau dari konten yang kita buat. Nah, berarti Kak Dia dari semua tadi yang udah Kak Dia sebutkan dan kita bahas, menurut Kak Dia bisa nggak sih kita tuh sebagai pemuda mengguncang dunia dengan karya kita? Bisa banget, kita bisa menjadi content creator yang mengguncang dunia lewat podcast. Oke, terima kasih semuanya yang udah dengerin podcast kita. Pamit dari kami, podcast Teman Online.